aplikasi atau software ERP Odoo versus dengan software SAP. Sebelumnya saya akan membahas mengenai ERP terlebih dahulu. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. ERP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan dalam suatu perusahaan, dari modul untuk keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Kemudian SAP. Berbicara tentang SAP adalah sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang memproduksi perangkat lunak perusahaan untuk mengelola operasi bisnis dan hubungan dengan klien. Perusahaan ini terutama penggunaan SAP ini adalah perusahaan-perusahaan yang terkenal dengan berkat produk perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaannya. Nah, di sini kita akan melakukan benchmarking antara ERP Odoo dengan versus SAP sendiri. Di sini saya sudah membuatkan sebuah tabel yang dimana terdapat price untuk siapa, kemudian database-nya seperti apa, kemudian ada lisensinya, kemudian yaitu ada tampilan atau interface-nya. Nah, untuk SAP atau dimulai dengan Odoo, dibandingkan dengan dari segi harga. Nah, Odoo ini atau ERP Odoo ini adalah perangkat software yang lebih murah dengan USD 75.000. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk harga atau price dari SAP sendiri yaitu lebih mahal sekitar 282.625 USD. Kemudian perusahaan seperti apa sih yang menggunakan sistem Odoo atau perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan sistem ERP Odoo ini adalah perusahaan-perusahaan yang kecil, sedang, atau perusahaan-perusahaan besar. Jadi untuk Odoo ini adalah perusahaan-perusahaan yang fleksibel seperti itu. Kemudian untuk menggunakan dari sistem SAP sendiri adalah khusus untuk perusahaan-perusahaan besarnya saja. Selanjutnya ada database. Nah, database pada sistem ERP Odoo ini adalah menggunakan PostgreSQL. Sedangkan untuk database pada SAP menggunakan SAP HANA Microsoft SQL Server. Nah, lisensi dari lisensi ERP Odoo ini menggunakan open source. Kemudian untuk SAP sendiri yaitu per name user. Dari segi tampilan atau interface-nya, nah Odoo ini ternyata lebih menarik atau mudah dipahami oleh usernya. Sedangkan untuk SAP lebih memprioritaskan untuk fungsi. Jadi untuk sistem SAP atau tampilannya sendiri, dia lebih mengembangkan atau lebih mencondongkan dari fungsinya seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai adanya perbandingan tampilan yang akan saya paparkan yang dibagi menjadi 3, yaitu ada section yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada login page, kemudian ada dashboard dari segi dashboard atau menunya, kemudian ada tampilan fiturnya. Untuk login page sendiri, pada bagian ini membandingkan ketika akan melakukan login pada masing-masing software. Pada bagian login ini atau login page ini, Odoo menampilkan tampilan yang lebih interaktif. Pengguna menjadi lebih jelas bagian mana yang seharusnya diisi dan tidak. Selain itu juga opsi login dengan odoo.com di mana hal ini akan membuat pengguna lebih mudah. Odoo juga dapat menampilkan pilihan apabila pengguna lupa terhadap kata sandi yang telah dibuat. Perbedaan warna yang signifikan nih dapat kita lihat sendiri bahwa ada tombol untuk membantu pengguna dalam melakukan login. Nah, sedangkan pada SAP tidak ada warnanya, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini mungkin Odoo dari segi tampilan loginnya saja sudah mungkin orang awam terkait pengenalan dari Odoo ini mungkin lebih memahami. Baik, yang kedua itu merupakan dashboard atau menu. Pada bagian ini kita akan membandingkan tampilan ketika akan membuka dashboard untuk memilih fitur yang akan digunakan pada masing-masing softwarenya. Pada tampilan dashboard kita dapat melihat nih di Odoo sendiri, yaitu memberikan logo untuk setiap pilihan fitur yang akan dipilih dan digunakan nantinya.
Nah, logo-logo ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada pengguna tentang fitur apa yang akan digunakan. Selain itu, pada Odoo tampilan fitur disusun. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di sini tampilannya disusun dengan sangat rapi sehingga memenuhi keseluruhan layar sehingga menambah kejelasan nih kepada penggunanya terkait menu-menu apa saja yang ada di Odoo tersebut. Nah, kemudian bisa kita lihat pada sisi tampilan SAP sendiri, dashboard disusun secara menurun. Nah, bisa kita lihat dashboard disusun secara menurun dengan logo folder yang sama. Hal ini akan menyulitkan pengguna, khususnya pengguna baru karena tidak familiar dengan fungsi-fungsi dari fitur yang disediakan. Selain itu, menurut saya, pemanfaatan tempat yang digunakan juga kurang efektif karena masih sangat menyisakan banyak tempat kosong. Bisa kita lihat ya teman-teman untuk perbandingan dashboard atau menu sendiri. Selanjutnya yaitu pada fitur sales order. Nah, pada fitur sales order sendiri, secara garis besarnya fitur-fitur di sini fiturnya itu ada beberapa, sales order dan juga purchase order. Nah, dari fitur-fitur ini secara garis besarnya untuk menjelaskan fitur-fitur terlihat kurang menarik pada SAP sendiri. Bisa kita lihat ya perbandingan dari fitur SAP dan juga purchase order. Untuk sales di sini sales ordernya, kemudian purchase ordernya. Nah, pada SAP terlihat SAP ini sangat kurang menarik karena kurangnya warna dan tebal tipisnya font yang digunakan. Seperti itu, sehingga membuat perbandingan ataupun jika dibandingkan dengan Odoo, maka tampilannya lebih menarik. Seperti itu. Apabila lebih ditelaah lagi, SAP menampilkan kesan yang lebih profesional dan serius. Nah, walaupun sebenarnya tampilannya kurang menarik, tapi dari segi kesan SAP ini akan memberikan sikap tampilan yang lebih profesional seperti itu. Hal ini tentunya akan ditanggapi berbeda apabila dilihat oleh orang yang berbeda pula. Sehingga dalam hal fitur ini, software mana yang lebih baik harus disesuaikan dengan penggunanya. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan tampilan Odoo dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan mudah untuk digunakan dibandingkan dengan SAP. Menurut saya, SAP lebih menekankan pada kebermanfaatan fitur ketimbang dengan tampilannya. Sementara menurut saya, Odoo lebih memberikan kedua experience secara merata atau tampilan dan juga fungsionalitasnya. Nah, pada akhirnya semua akan berbalik pada kebutuhan masing-masing dan kenyamanannya masing-masing, karena keduanya akan sama-sama membantu dalam proses bisnis perusahaan kita. Sekian dari saya, terima kasih.